Halo, saya Gikarno dan saya mau bilang stop judi online. Bukan berarti judi offline diiakan. Okay, do I have a power to say this? No. Is it gonna be influence people? No. Tapi karena konsep Gen Z dan Gen Z menjadi makanan empuk, terinfluence dengan judi online, bahkan teman-teman bisa mengecek di internet saat ini juga banyak berita-berita tentang judi online dan banyak Gen Z yang menjadi korban judi online. Hari ini saya mau concern ke judi online. Banyak dari kita mungkin yang tidak menyadari dampak buruk dan aktivitas ini. Dan saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui juga dampak buruknya. Tapi akibat kecanduan atau adiktif juga membuat siapapun di luar sana masih bermain judi online dan masih melakukan hal yang sama, kalah lalu tetap bet lalu kalah lagi. Dan kita semua harusnya lebih peduli dan lebih memahami tentang judi online ini. Mari kita telusuri bersama-sama mengapa saya mengatakan stop judi online menjadi penting dalam konteks sosial dan individu kita. Mari kita bahas sama-sama. Oke, saya pengen terangin dulu judi online. Teman-teman bisa searching di internet seperti apa judi online itu, pengertiannya. Kalau teman-teman di luar sana mungkin ada yang sudah atau sedang bahkan menonton video ini sambil bermain judi online juga, saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya akan membahas tentang teori tentang judi online ini. Oke, judi online sendiri adalah praktik perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar. Aktivitas ini mencakupi berbagai jenis permainan seperti kasino online, taruhan olahraga, poker, slot, dan permainan lainnya yang biasanya terkait dengan taruhan uang asli. Kenapa saya sangat concern sekali dengan judi online? Ya karena tadi dengan pesatnya perkembangan internet dan jaringan media sosial membuat akses untuk melakukan judi, terkhusus judi online semakin dimudahkan, semakin membuka akses yang lebih shortcut untuk semua orang mengakses judi online. Perjudian online dapat dilakukan berbagai platform dan situs web yang menyediakan layanan ini sebagai pengguna di seluruh dunia. Ya, banyak web juga yang menyediakan judi online. Bahkan mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan judi-judi online ini. Praktik ini seringkali memiliki implikasi hukum yang kompleks dan dapat mempengaruhi secara negatif, terutama keuangan, kesehatan mental, dan hubungan sosial yang individu, dan juga hubungan keluarga. Saya juga sempat mencari di internet masalah-masalah judi online ya. Kenapa ini menjadi sangat-sangat menjadi concern semua orang, bahkan pemerintah. Mungkin saya adalah orang yang ke berapa ribu atau mungkin ke 900.000 yang mengatakan stop judi online, selain pemerintah ataupun media-media ataupun orang-orang motivator di luar sana mengatakan juga stop judi online. Stop judi online hanyalah sebuah kata-kata yang sebenarnya sangat-sangat berat sebenarnya bagi orang yang sudah kecanduan dengan hal ini. Oke, data-data masalah judi online kita bisa bahas sama-sama. Di tahun 2022, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, selama periode 2017 sampai 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun. Wow, itu nilai sangat-sangat besar sekali. Yang dimana uang tadi itu apakah itu diputar ke luar negeri oleh bandar, apakah bandar ini berada di luar negeri, kita tidak tahu pasti. Yang pasti kerugian warga negara Indonesia mencapai nilai yang begitu fantastis. Oke, di tahun 2023 PPATK juga tengah menganalisis 159 juta
lebih transaksi terkait judi online sepanjang tahun 2023. Nilai transaksinya mencapai 160 triliun. Ini juga gila. Dan yang terakhir ini 2024 tercatat sebanyak 792 kasus judi online di tahun 2024, menunjukkan penurunan 444 kasus dibandingkan 1190 kasus di 2003. Tapi ini kan masih pertengahan 2024 ya. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Yang pasti ada penurunan dari 2023 dan 2024. Oke, PPATK juga menyampaikan transaksi terkait judi online pada Januari hingga Maret ya mencapai 100 triliun teman-teman di 2024. Saking maraknya perkembangan dan masalah judi online, pemerintah Indonesia memberikan perhatian penting terhadap masalah judi online, dampaknya yang begitu signifikan kepada masyarakat pada umumnya di Indonesia. Menjadi perhatian utama pemerintah sih pada saat ini. Hal ini dibawa Kementerian Kominfo dan juga beberapa kementerian lainnya yang bantu untuk memberantas judi online ini. Oke, beberapa alasan mengapa hal ini menjadi concern pemerintah dan menjadi perhatian pemerintah antara lain. Yang pertama, potensi kerugian ekonomi. Jadi judi online biasanya menyebabkan hilangnya banyak uang. Tentu saja teman-teman, bahkan banyak uang yang dirugikan akibat judi online. Bahkan ini merugikan perekonomian negara. Yang sulitnya adalah ada beberapa berita juga, bahkan uang bantuan pemerintah, subsidi seperti BLT ataupun uang subsidi lainnya, dana subsidi lainnya digunakan untuk judi. Dan ini terbukti PPATK juga mengungkapkan dari 2,19 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk bermain judi online. Jumlah itu setara dengan 79% dari total pemain judi online di Indonesia, 2,76 juta. Oke, mungkin video ini akan muncul di beranda orang kaya atau menengah ke atas. Lalu bilang, "Oke, I'm rich, I have money for this." What you say? Ya, sebenarnya video ini dibuat untuk saya yang ekonomi menengah ke bawah. Dan khusus video ini untuk sebenarnya untuk menerangkan, untuk memotivasi juga bukan. Oke, kalau teman-teman pernah baca quotes juga yang mengatakan bahwa judi itu hiburan bagi orang kaya, tetapi adu nasib bagi orang miskin. Dan itu benar. Teman-teman bisa melihat bagaimana judi online ini bahkan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Yang kedua ini adalah pelanggaran hukum. Banyak aktivitas judi online yang melanggar hukum, termasuk dalam hal perizinan. Sebenarnya tidak diizinkan juga sih sebenarnya. Dan pembatasan usia yang menggunakan akses internet untuk melakukan perjudian. Bahkan sudah jelas sebenarnya di internet dan juga sudah jelas mengatakan bahwa judi ini sangat-sangat dilarang oleh undang-undang. Bahkan bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, masalah pidana yang timbul ya akibat judi online. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita rangkum yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu seorang polwan di Mojokerto, Jaktim, Bribtu FN, membakar sang suami Bribtu RDW karena menggunakan uang keluarga untuk bermain judi online. Sebenarnya berita ini teman-teman bisa dapatkan juga di internet dan sangat viral di TikTok juga. Itu karena judi online ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak berita-berita di luar sana yang akibatnya melanggar hukum. Yang berikut adalah kesehatan mental. Yang ketiga ini adalah kesehatan mental dan sosial. Sangat berpengaruh sekali akibat judi online. Praktik judi online dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecanduan, stres, dan masalah lainnya. Oke, kita fokus ke kecanduan. Ya, saya yakin teman-teman yang
pernah bermain judi online lalu kemudian berhenti, pasti ada semacam perlawanan yang sangat kuat terhadap rasa kecanduan itu sendiri. Atau bahkan ada yang sudah tahu pasti akibat, bahkan akibat dari judi online ini, tapi tetap teman-teman tetap melakukannya ya karena masalah adiktif atau kecanduan ini. Oke, yang kedua juga banyak berita-berita juga yang beritakan bahwa banyak ODGJ atau ya orang stres akibat judi online, dan teman-teman bisa baca di internet juga banyak orang ODGJ yang masuk rumah sakit jiwa ya karena judi online, kebanyakannya karena stres karena judi online. Yang berikutnya adalah penghindaran pencucian uang. Jadi judi online juga dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang. Dan benar sekali ini juga teman-teman bisa mengecek di berita. Dan ini menjadi ancaman sangat serius sekali bagi stabilitas keuangan integritas nasional. Beberapa hal tadi itu adalah masalah-masalah yang diakibatkan oleh judi online. Oleh karena itu, ya pemerintah Indonesia saat ini sangat-sangat aktif berupaya mengawasi aktivitas judi online ini melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi masyarakat dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar. Lalu mungkin banyak yang bertanya ya, yang bukan penjudi juga tapi atau yang penjudi juga tapi ingin bertanya penyebab atau pemicu orang kemudian melakukan judi online. Yang pasti karena uang, tapi ada beberapa faktor-faktor yang sangat berpengaruhi orang untuk terjun dan masuk sebagai pemain atau judi online. Mungkin yang pertama ini kesempatan aksesibilitas. Kemudian akses melalui internet juga, ya perkembangan internet membuat orang semakin cepat seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa akses internet, media sosial sangat memudahkan orang untuk bermain judi online. Jadi untuk teman-teman saya di luar sana yang ya teman-teman bisa sering menjumpai juga beberapa Instagram besar yang punya followers besar atau kecil, atau di Instagram teman-teman sering melihat ya kode-kode toggle, kode-kode link-link yang beriklan di media sosial, lalu kita kadang orang dengan tidak sengaja mengklik atau yang tadinya kita tidak mau bermain judi online tapi tiba-tiba kadang melihat link itu kita kembali untuk bermain judi. Sebenarnya untuk teman-teman yang suka mempromosikan link judi online di media sosial, Anda sangat bangsat sekali sih sebenarnya. Karena dengan kesadaran penuh teman-teman sudah membagikan link atau membagikan website judi online melalui Instagram teman-teman. I know mungkin itu pekerjaan ataupun bagian daripada pencarian teman-teman, atau teman-teman mungkin di endorse sama bandar-bandar untuk mempromosikan diri, tapi teman-teman harus menyadari bahwa masalah judi online ini semakin memarak membesar di Indonesia. Harusnya ini menjadi perhatian teman-teman. Bahkan banyak media-media ataupun banyak influencer mempromosikan judi online ini. Apakah itu ya oknum ya, apakah itu memang diretas atau memang dengan kesengajaan mempromosikan link-link gacor atau apapun itu namanya, sehingga akses orang untuk bermain judi online semakin gampang. Oke, yang kedua ini tantangan psikologis. Beberapa orang menikmati tantangan sangat menyukai strategi dan keberuntungan terlibat dalam judi. Banyak orang yang karena kesempatan, karena ingin euforia, misalnya karena ada pertandingan bola, pertandingan bulu tangkis ataupun apapun itu, sehingga mereka mencoba untuk memacu adrenalin dengan memasang bet melalui perjudian online sehingga berdampak buruk. Oke, yang ketiga ini dorongan finansial. Ini sangat fatal sekali, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kebanyakan yang bermain judi online ini adalah orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Dorongan finansial menjadi sangat masalah besar
terhadap pemicunya orang bermain judi online. Ya, masalah finansial sebenarnya bukan, harusnya kalau Anda merasa finansial Anda kurang, harusnya kerja sih, bukan judi. Walaupun ya judi bagian daripada kerja, tapi kerja ilegal Anda bisa dipidana hukum. Oke, yang keempat ini adalah kebosanan dan hiburan. Judi online dapat dianggap sebagai cara yang mudah untuk menghilangkan stres. Ya, yang keempat ini adalah mengisi waktu luang dan cara untuk menghilangkan stres. Sebenarnya ini gila sebenarnya. Anda menghilangkan stres, uang Anda juga hilang sekalian. Dan yang terakhir ini adalah faktor sosial dan normatif. Sebenarnya yang paling utama itu adalah lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda orang-orangnya slot semua, pasti Anda juga ikut tergabung dalam organisasi itu. Ya, itu adalah beberapa hal tadi terkait judi online, terhadap masalah-masalah judi online. Dan sebenarnya faktor lingkungan sangat-sangat mempengaruhi teman-teman untuk bermain judi online. Mungkin solusinya yang paling terakhir adalah jauhi teman-teman Anda yang bermain judi online, siapapun itu. Dan kalau teman-teman tanya solusi ke Bajo Talks, apa solusi untuk orang-orang yang ketagihan bermain judi online? Oke, teman-teman sebenarnya bisa mencari di internet atau menonton motivasi-motivasi orang-orang di luar sana untuk mengurangi kecanduan Anda untuk bermain judi online. Yang pastinya yang terakhir, stop judi online. Bekerjalah yang legal dan dapatkan cuan secara legal. Oke, berapa nih? 19. Padahal bahasa cepat tadi, bahasa cepat.